Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillati arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin bi ila yaumiddin. Pertama-tama saya mengajak kepada saya pribadi dan seluruh kawan-kawan dimanapun teman-teman berada untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya lah sehingga pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, dan tentunya nikmat iman. Salawat serta salam tak lupa marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, keikhlasan beliau, sehingga sampai dengan hari ini kita telah sampai di kehidupan yang penuh dengan peradaban, yang penuh dengan teknologi, dan penuh dengan kemudahan hidup. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini melalui video perdana saya pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang sejarah daripada perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam. Semoga melalui video ini dapat menambah daripada sedikit pengetahuan teman-teman, pemahaman teman-teman, dan juga pengalaman tentang bagaimana Himpunan Mahasiswa Islam bisa berdiri dan bertahan dan eksis hingga sampai dengan hari ini. Nah, tentunya Himpunan Mahasiswa Islam berdiri dan bertahan sampai dengan hari ini telah melewati fase-fase dan telah melewati dinamika-dinamika yang pertama kali berdiri hingga sampai dengan hari ini. Nah, sebelum masuk lebih dalam tentang bagaimana sih HMI itu bisa berdiri dan apa sih tujuan daripada HMI itu berdiri dan bagaimana dinamika ataupun fase-fase daripada perjuangan HMI, tentu kita akan menggali terlebih dahulu kalimat per kalimat. Apa sih itu sejarah, kemudian apa sih itu perjuangan, dan apa sih itu HMI. Nah, mungkin langsung saja. Jadi pertama kita akan berangkat kepada kalimat sejarah. Jadi sejarah secara etimologi itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, atau yang berarti pohon. Nah, kenapa sejarah diistilahkan sebagai pohon? Nah, tentu kita melihat dari berbagai sisi di mana pohon ini akan tumbuh, akan berkembang, dan akan mempengaruhi masa depan daripada pohon itu sendiri, dimulai daripada akar. Sebab biji pun tidak akan mampu tumbuh dan berkembang ketika tidak dimulai daripada tumbuhnya akar. Nah, sehingga pohon itu dimulai dari pertumbuhan akar, kemudian dari akar itu tumbuhlah batang pohon, dari batang pohon muncullah ranting-ranting dan juga daun, hingga kemudian menumbuhkan bunga dan juga buah. Kemudian buah tersebut jatuh ke tanah dan menjadi sebuah biji, itu akan tumbuh kembali menjadi pohon. Sehingga pertumbuhan akar sampai dengan pertumbuhan pohon di hari kemudian itu memiliki keterkaitan atau hubungan antara pertumbuhan akar sampai dengan pertumbuhan pohon. Nah, itulah di mana sejarah itu diistilahkan oleh sebuah atau dengan sebuah pohon. Nah, kemudian secara terminologi sejarah berasal dari bahasa Arab atau tarik, yang artinya adalah mencatat. Mencatat tentang apa? Tentu mencatat tentang perjalanan waktu. Sebab sejarah tentunya telah melewati daripada waktu atau yang sudah berlalu. Nah, sedangkan secara epistemologi banyak tokoh-tokoh yang pernah mendefinisikan daripada sejarah, dan tentu saya tidak akan menyebut semua tokoh-tokoh yang pernah
menyebutkan daripada definisi sejarah itu sendiri, tetapi ada beberapa yang akan saya sebutkan, dimana salah satunya adalah menurut Aristoteles, di mana sejarah adalah kejadian di masa lampau yang memiliki bukti-bukti otentik. Nah, tentu apa yang dimaksud oleh Aristoteles adalah kejadian masa lampau yang kemudian itu memiliki bukti-bukti otentik yang dapat kita lihat baik secara empirisme maupun secara pengetahuan. Nah, tentu itu merupakan bukti daripada pernah terjadinya perjalanan daripada sejarah. Nah, kemudian Profesor Dr. Haji Agus Salim Sitompul juga pernah mengatakan bahwasanya sejarah adalah perjalanan masa lampau umat manusia yang meliputi apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan, dan apa yang dilakukan untuk menjadi pedoman pelajaran bagi manusia hari ini untuk mengukuhkan daripada hati. Nah, itu sejarah menurut Profesor Haji Agus Salim Sitompul di dalam buku Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, kemudian Kunto Wijoyo juga pernah menyebut daripada sejarah, yaitu di mana sejarah itu memiliki 5 dimensi, di mana yang pertama adalah sejarah itu adalah fakta, kemudian yang kedua sejarah adalah diakronis, kemudian yang ketiga sejarah adalah ideografis, yang keempat sejarah yaitu empiris, dan terakhir sejarah unik, di mana kelima ini memiliki bukti-bukti yang bisa membenarkan daripada sejarah itu sendiri, di mana yang pertama sejarah adalah fakta, di mana sejarah itu adalah kejadian yang memang pernah terjadi di masa lalu, sehingga itu merupakan sebuah fakta. Kemudian yang kedua diakronis, di mana diakronis ini adalah berbicara persoalan bagaimana sejarah itu bisa terjadi, kemudian siapa-siapa saja tokoh-tokoh ataupun orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam sejarah itu. Kemudian ideografis, di mana ideografis ini berbicara tentang waktu sejarah itu terjadi. Kemudian unik dan empiris, di mana unik ini di mana sejarah itu tidak akan bisa terulang di masa yang akan datang. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwasanya dengan mengistilahkan sejarah akan terulang kembali. Nah, yang dimaksud sejarah akan terulang kembali itu bukan berarti sejarah akan terjadi dengan waktu yang sama, tokoh yang sama, dengan lokasi atau tempat yang sama. Tetapi yang dimaksud sejarah terulang itu adalah kejadian yang memiliki kemiripan dengan masa lalu. Contoh misalkan sejarah Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, kemudian ada potensi kembali untuk Belanda menjajah kembali Indonesia, tetapi tentu dengan orang-orang yang berbeda atau pelaku-pelaku yang berbeda dan juga waktu yang berbeda. Nah, kemudian yang terakhir yaitu empiris. Kenapa disebut empiris? Sebab sejarah itu memberikan bukti-bukti yang bisa kita lihat secara kasat mata. Contoh ada peninggalan-peninggalan daripada sejarah, seperti halnya tugu-tugu ataupun bangunan-bangunan daripada peradaban di Indonesia, misalkan salah satunya yang ada di Buton seperti Keraton Buton, kemudian ada Candi Prambanan, Candi Borobudur. Itu merupakan bukti empiris yang bisa dilihat secara langsung oleh manusia hari ini atau masyarakat hari ini, bahwasanya di zaman dulu pernah ada yang namanya sejarah daripada kerajaan. Nah, itu mungkin kalimat atau sejarah di mana beberapa definisi baik secara etimologi, terminologi maupun epistemologi tentang sejarah. Nah, kemudian kita melangkah ke kalimat yang kedua, yaitu perjuangan. Nah, perjuangan itu sendiri adalah usaha yang dilakukan dengan ketulusan hati, usaha yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh, dan juga usaha yang dilakukan dengan rela berkorban. Nah, sehingga itulah yang disebut dengan perjuangan, di mana perjuangan itu adalah usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh
yang kemudian rela mengorbankan, rela berkorban, baik berkorban secara baik itu waktu, tenaga, pikiran, bahkan finansial. Nah, itu adalah pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan untuk melakukan sebuah perjuangan. Kemudian HMI adalah organisasi mahasiswa Islam bernama Himpunan Mahasiswa Islam atau disingkat HMI. Nah, HMI ini berdiri di tanggal 5 Februari 1947 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah, yang didirikan di Yogyakarta dan diprakarsai atau digagas oleh Lafran Pane. Nah, sehingga hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana sejarah perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam dari tahun sebelum didirikan hingga hari ini. Nah, tentu sejarah ini begitu panjang sehingga mungkin tidak akan secara komprehensif ataupun secara menyeluruh saya akan menjelaskan, tetapi lebih kepada poin-poin penting daripada sejarah perjuangan HMI itu sendiri. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, tentu ketika kita berbicara sejarah, maka kita harus terlebih dahulu mengulas daripada latar belakang. Nah, latar belakang ini di mana akan menjelaskan daripada apa sih yang menjadi faktor ataupun indikator daripada latar belakang hingga HMI ini didirikan. Nah, sehingga latar belakang berdirinya HMI secara garis besar itu ada 3 hal. Yang pertama adalah tentang kondisi umat, baik kondisi umat dalam skala internasional maupun kondisi umat dalam skala nasional atau di dalam Nusantara atau negara Indonesia itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kondisi daripada dunia kemahasiswaan dan perguruan tinggi. Nah, dari 3 hal besar ini, di mana Profesor Haji Agus Salim Sitompul dalam bukunya yang berjudul Sejarah Perjuangan HMI mencatat bahwasanya latar belakang sejarah berdirinya HMI itu terbagi atas 3 secara khusus. Tetapi Muhammad Natsir pernah menuliskan atau pernah menyampaikan bahwasanya latar belakang sejarah berdirinya HMI itu ada 4 poin besar, di mana yang pertama adalah kondisi dunia internasional atau tentang kondisi umat dalam skala internasional. Kemudian kedua, kondisi NKRI. Yang ketiga adalah kondisi mikrobiologis umat Islam di Indonesia. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu kondisi dunia perguruan tinggi dan kemahasiswaan. Nah, kondisi yang pertama sebagaimana yang disebut oleh Muhammad Natsir yaitu kondisi dunia internasional, di mana kondisi ini yaitu gambaran ataupun penjelasan tentang kemunduran daripada umat Islam itu sendiri. Lebih tepatnya adalah kemunduran daripada berpikir umat Islam pada masa itu, di mana umat Islam pernah meraih kejayaan, di mana umat Islam pernah meraih kejayaan atau menguasai hampir 3/4 dunia, mulai dari Afrika kemudian hingga ke Eropa, di mana Andalusia, kemudian Spanyol dan juga beberapa negara di Eropa yang pernah dikuasai oleh umat Islam. Nah, tetapi karena kejayaan itulah yang menjadikan umat Islam menjadi terlena karena kejayaan, sehingga perlahan umat Islam mengalami kemunduran, khususnya dalam hal kemunduran berpikir. Nah, sehingga karena kemunduran berpikir umat Islam inilah yang kemudian dijadikan manfaat atau menjadi ruang bagi orang-orang kafir untuk kemudian merebut kembali negara yang atau wilayah yang pernah dikuasai oleh umat Islam. Nah, sehingga kemudian perlahan umat Islam mengalami kemunduran dan keruntuhan hingga terakhir dibuktikan dengan runtuhnya Turki Utsmani. Nah, kemudian karena runtuhnya umat Islam ini, sehingga banyak tokoh-tokoh
umat Islam dunia, khususnya yang ada di beberapa negara seperti Mesir, Iran, dan beberapa negara lainnya seperti juga Indonesia, melakukan usaha-usaha untuk melakukan pembaharuan, khususnya pembaharuan pemikiran umat Islam. Tokoh-tokohnya diantaranya adalah Muhammad Abduh, kemudian Ibnu Khaldun di Indonesia seperti Gus Dur, dan juga Nurholis Majid yang merupakan juga salah satu alumni Himpunan Mahasiswa Islam yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, kemudian kemunduran daripada berpikir umat Islam ini bukan hanya terjadi di luar daripada negara Indonesia atau Nusantara, tetapi juga terjadi di Indonesia. Sekalipun di Indonesia pada saat itu masih beberapa daerah menerapkan daripada sistem kerajaan, tetapi mayoritas umat atau masyarakat di Nusantara ketika itu sudah beragama atau berkeyakinan agama Islam, tetapi kemudian memiliki kemunduran daripada berpikir atau belum memahami Islam secara kafah atau belum memahami Islam secara keseluruhan, sehingga kemunduran itulah yang menjadikan ruang bagi kaum kolonialisme untuk masuk ke Indonesia dengan tujuan berdagang hingga kemudian melakukan penjajahan di Nusantara, di mana kondisi ini yaitu menjadi latar belakang yang kedua, yaitu latar belakang atau kondisi dalam negeri atau kondisi NKRI, di mana beberapa negara yang pernah menjajah Nusantara diantaranya Portugis, Inggris, kemudian Belanda dengan penjajahan yang dilakukan dengan durasi terpanjang yaitu kurang lebih 350 tahun. Nah, Belanda menjajah Nusantara dengan durasi waktu kurang lebih 350 tahun, paling tidak membawa 3 hal atau 3 misi, di mana yang pertama adalah penjajahan dan segala bentuk implikasinya. Yang kedua adalah misi umat Kristiani atau kristenisasi. Kemudian yang ketiga yaitu peradaban barat yang cirinya adalah sekuler dan liberal. Nah, 3 hal yang dibawa atau misi yang dibawa oleh Belanda pada saat itu dan menjajah Nusantara kurang lebih 350 tahun mempengaruhi seluruh aspek kehidupan yang ada di Nusantara, mulai daripada aspek ekonomi, aspek hukum, aspek pemerintahan, aspek budaya, hingga aspek pendidikan dan aspek agama, di mana aspek budaya itu banyak budaya Nusantara yang dipengaruhi oleh budaya-budaya Barat atau budaya-budaya Barat yang dimasukkan ke dalam Nusantara, sehingga budaya-budaya Barat pun sampai hari ini masih banyak kita dapatkan di masyarakat Indonesia itu sendiri. Terlebih perkembangan zaman yang hari ini begitu pesat. Kemudian aspek pendidikan juga dipengaruhi oleh atau dikuasai oleh Belanda, di mana hanya segelintir orang atau segelintir masyarakat Indonesia saja yang bisa atau memiliki ruang untuk melanjutkan daripada pendidikan. Nah, hanya ada beberapa orang, di mana orang-orang tersebut itu hanya orang anak daripada keturunan ningrat ataupun orang atau keluarga yang memiliki kedekatan khusus dengan orang-orang Belanda. Nah, sehingga pada saat itu hanya sedikit orang yang memiliki pengetahuan yang cukup untuk kemudian melakukan perlawanan terhadap Belanda untuk membawa ke arah kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu aspek agama. Begitupun aspek agama di Nusantara itu masyarakat Nusantara yang mayoritas beragama Islam tidak memiliki ruang yang cukup untuk kemudian mengembangkan, menegakkan maupun menjalankan daripada syariat-syariat agama Islam. Nah, sehingga berpengaruh kepada kondisi yang ketiga yaitu mikrobiologis umat Islam. Nah, di mana akibat daripada aspek keagamaan yang dipengaruhi oleh Belanda kurang lebih 350 tahun, sehingga masyarakat Indonesia masih kurang dalam hal penghayatan agama Islam, pemahaman tentang ajaran agama Islam, dan belum mengetahui secara keseluruhan tentang agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Sehingga pada saat itu Lafran Pane membagi umat Islam di Indonesia itu menjadi 4 golongan,
Yang pertama yaitu golongan awam, di mana golongan awam ini adalah masyarakat Indonesia yang beragama Islam yang hanya menjalankan syariat agama itu berdasarkan kultur spiritual atau seperti halnya agama Islam yang hanya dijalankan untuk pernikahan, kemudian kematian, dan juga tradisi-tradisi ritual-ritual lainnya. Kemudian yang kedua adalah golongan alim ulama, di mana golongan alim ulama ini adalah golongan yang hanya menjalankan syariat agama Islam sesuai dengan apa yang hanya dijalankan oleh Nabi. Yang tidak dijalankan oleh Nabi maka tidak dijalankan oleh kelompok atau golongan yang kedua, yaitu golongan alim ulama. Kemudian yang ketiga adalah golongan mistik, di mana golongan mistik adalah golongan umat Islam di Indonesia yang berpersepsi atau berpandangan bahwasanya kehidupan di dunia itu hanya untuk kebutuhan di akhirat, sehingga tidak ada keseimbangan antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Dan yang terakhir adalah golongan kecil atau golongan terpelajar, di mana golongan ini merupakan golongan yang berusaha untuk menselaraskan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, dan juga menyeimbangkan antara kebutuhan rohani, jasmani, dan juga mengikuti perkembangan zaman atau membawa agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengikuti perkembangan zaman dan tidak tertinggal oleh zaman. Bahkan dianjurkan atau diupayakan agar orang yang beragama Islam ini mampu menginisiasi daripada perkembangan zaman. Nah, kemudian kondisi yang atau latar belakang kondisi yang ketiga, yang terakhir atau yang keempat, yaitu kondisi dunia kemahasiswaan dan perguruan tinggi. Nah, di mana kondisi perguruan tinggi pada saat itu masih dipengaruhi oleh kebudayaan barat yang menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun, sehingga pendidikan di perguruan tinggi pada saat itu lebih cenderung mengarah kepada kebarat-baratan atau lebih cenderung sekulerisme dan liberalisme, ditambah dengan adanya organisasi yang lebih dulu berdiri dibandingkan Himpunan Mahasiswa Islam, yaitu Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta yang berdiri di tahun 1946. Nah, di mana organisasi Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta ini merupakan organisasi gabungan dari 3 perguruan tinggi. Yang pertama adalah Sekolah Tinggi Teknik, kemudian Sekolah Tinggi Islam, dan Balai Gajah Mada yang hari ini menjadi Universitas Gajah Mada. Dan organisasi Perserikatan Yogyakarta ini adalah organisasi underbow daripada Partai Komunis, sehingga perjalanan daripada organisasi PMY ini menjauhkan daripada paham-paham keagamaan karena memiliki ideologi yang cenderung komunisme, terlebih paham-paham agama Islam itu sendiri sangat dijauhkan oleh pergerakan atau perjalanan daripada organisasi Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta. Dan juga adanya Serikat Mahasiswa Indonesia atau ini singkat SMI, di mana organisasi ini adalah di bawah Partai Sosialis, di mana organisasi ini lebih cenderung sekuler sebab masih menerapkan atau menjalankan daripada peradaban-peradaban atau kebarat-baratan, sehingga adanya atau dominasi daripada kedua organisasi ini mendominasi dunia kemahasiswaan pada saat itu, menjadikan mahasiswa mayoritas yang beragama Islam tidak mengedepankan daripada asas-asas keagamaan ataupun tidak mengedepankan daripada paham-paham keagamaan, khususnya paham agama Islam itu sendiri. Nah, sehingga 4 faktor ataupun 4 indikator inilah yang menjadi faktor utama atau latar belakang daripada pemikiran Afan Pane untuk kemudian mendirikan daripada organisasi mahasiswa Islam bernama Himpunan Mahasiswa Islam, untuk kemudian memberikan kontribusi baik kepada negara, kepada agama, maupun kepada dunia perguruan tinggi dan kemahasiswaan. Nah, itulah 4 latar belakang daripada berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, kemudian kita beranjak kepada sejarah daripada berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, bagaimana sih Himpunan Mahasiswa Islam itu bisa
berdiri setelah adanya kondisi-kondisi atau latar belakang yang telah dikemukakan di awal. Nah, sejarah daripada 5 Februari atau sejarah berdirinya HMI itu sendiri, di mana Lavran Pane pada saat itu adalah mahasiswa tingkat 1 yang kalau hari ini adalah mahasiswa sarjana ya, yang belum menyelesaikan perguruan tingginya atau masih berstatus sebagai mahasiswa sarjana. Kemudian menginisiasi atau melakukan mobilisasi dan konsolidasi untuk mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam ini sejak tahun 1946 dengan melakukan undangan-undangan resmi dan pertemuan-pertemuan secara terbuka, tetapi selalu mengalami kegagalan untuk kemudian dapat mendirikan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, di mana adanya Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta, Serikat Mahasiswa Indonesia, dan juga adanya pergerakan atau Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPII, dan juga Pelajar Islam Indonesia yang juga pernah menolak agar HMI ini tidak berdiri. Tetapi kemudian GPI dan PI ini perlahan atau seiring berjalannya waktu sepakat untuk diadakannya atau didirikannya organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, sehingga lengkaplah organisasi pemuda yang berasakan Islam atau berbasis Islam, di mana di kalangan pemuda itu ada GPI, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, di kalangan mahasiswa ada HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam, dan di pelajar ada Pelajar Islam Indonesia. Nah, setahun Lavran Pane melakukan upaya-upaya mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam, tetapi selalu mengalami kegagalan, sehingga pada tanggal 5 Februari Lavran Pane melakukan pertemuan secara tertutup dengan menggunakan salah satu jam kuliah tafsir Al-Quran di salah satu ruang kuliah di Sekolah Tinggi Islam, Sekolah Tinggi Islam yang ada di Yogyakarta, yang hari ini menjadi Universitas Islam Indonesia, lebih tepatnya berada di Jalan Setiadiningrat yang hari ini menjadi Jalan Panembahan Senopati. Nah, pada saat itu di mana dosen daripada jam kuliah tafsir ini adalah Profesor Husein Yahya. Kemudian Lavran Pane meminta izin kepada Prof. Husein Yahya bahwasanya untuk mengganti jam kuliah tafsir ini menjadi rapat pembentukan daripada organisasi mahasiswa Islam. Setelah Husein Yahya menyepakati dan memberikan kesempatan bagi Lavran Pane untuk mengganti jam kuliah, kemudian Lavran Pane meminta Husein Yahya untuk memberikan sambutan, tetapi Husein Yahya menolak sebab beliau tidak mengetahui apa yang menjadi substansi atau apa yang menjadi tujuan daripada organisasi ini, sehingga Lavran Pane diminta untuk langsung memulai daripada rapat atau memimpin jalannya rapat, sehingga Lavran Pane ketika itu berdiri di hadapan kawan-kawannya kurang lebih 15 orang. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya hari ini adalah rapat pembentukan organisasi mahasiswa Islam karena segala bentuk persiapannya telah siap. Bagi yang menerima sajalah yang akan kita ajak, yang menolak silahkan saja tetap menolak, toh tanpa mereka pun organisasi ini akan tetap berdiri dan berjalan. Kurang lebih itu kalimat yang dilontarkan oleh Lavran Pane pada saat itu. Nah, kemudian berjalannya waktu, Lavran Pane banyak menerima lontaran-lontaran argumentasi, pertanyaan-pertanyaan seputar organisasi mahasiswa Islam yang direncanakan untuk dibentuk. Nah, berjalannya waktu, sebelum menjelang maghrib, organisasi ini pun resmi dibentuk dan disepakati bahwasanya hari itu adalah rapat pembentukan secara resmi berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam. Sehingga catatan sejarah bahwasanya HMI itu resmi didirikan pada tanggal 5 Februari 1947 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal atau 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah. Nah, kemudian rapat hari itu bukan hanya rapat pembentukan organisasi mahasiswa Islam, tetapi juga pembahasan untuk menyepakati daripada anggaran dasar Himpunan Mahasiswa Islam yang pernah atau yang telah disiapkan oleh Lavran Pane, sehingga pada saat itu HMI telah memiliki tujuan di mana
tujuan HMI pada saat itu memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah mempertahankan kemerdekaan dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Nah, dua tujuan awal ini sering disebut sebagai misi kebangsaan dan misi keumatan, atau komitmen kebangsaan dan komitmen keumatan, di mana tujuan yang pertama adalah mempertahankan NKRI dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. Sebab ketika masyarakat umat Islam hendak menjalankan atau menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam ini, tidak akan bisa berjalan secara efektif dan maksimal ketika wadah atau negaranya itu tidak merdeka. Sehingga tujuan yang pertama adalah mempertahankan kemerdekaan dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. Sebab pada saat itu Indonesia secara de jure telah merdeka, di mana proklamasi telah diproklamatorkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi masih ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Belanda untuk kemudian masuk kembali ke Indonesia untuk melakukan penjajahan setelah Belanda pulang ke negaranya akibat takluk di bawah tentara Jepang. Tetapi kemudian setelah Jepang kembali ke negaranya akibat takluk oleh tentara sekutu setelah Nagasaki dan Hiroshima dibom, kemudian Belanda mencoba kembali masuk ke Indonesia untuk melakukan penjajahan. Sehingga tujuan HMI yang pertama adalah mempertahankan kemerdekaan dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, yaitu misi kebangsaan, dan yang kedua menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam atau yang disebut dengan komitmen atau misi keumatan. Nah, pendiri-pendiri daripada Himpunan Mahasiswa Islam itu sendiri yaitu bukan hanya seorang diri Lafarampane, tetapi Lafarampane adalah sebagai penggagas atau inisiator daripada organisasi mahasiswa Islam. Tetapi yang mendirikan di tanggal 5 Februari itu ada kurang lebih 15 orang, di mana yang pertama itu adalah Lafarampane, kemudian ada Karnoto Syarkasi, ada Dahlan Hussein, ada Maisyarul Hilal, kemudian Siti Zainab, ada Hasan Basri, ada Binur Hadi, ada Yusdi Ghazali, ada Suwewali, ada Hasan Basri, ada Zulkarnain, Tayyip Rasak, M. Anwar, Mansur, dan juga Marwan. Nah, itulah sejarah singkat daripada latar belakang berdirinya HMI, sejarah 5 Februari, kemudian tujuan daripada berdirinya HMI, dan juga tokoh-tokoh daripada berdirinya HMI. Dan terakhir persoalan sejarah, yaitu kita akan melangkah kepada fase-fase perjuangan HMI, di mana kurang lebih ada 9 fase, dimulai dari fase konsolidasi di tahun 1946 sampai dengan fase reformasi tahun 1999 sampai dengan hari ini.